Apa makna usul fikih secara bahasa? Apa makna usul fikih secara syariat atau secara istilah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin mengkaji daripada ilmu usul fikih, mengkaji lebih dalam mengenai ilmu usul fikih. Yang pertama, sebelum masuk di dalam bab-bab yang dijelaskan di dalam ilmu usul fikih, la budda lana awalan an na'rif ma huwa usul fikih. Yang pertama yang wajib kita ketahui dan wajib kita pelajari adalah apa definisi daripada ilmu usul fikih. Untuk memahami apa itu usul fikih, maka kita harus memahami dulu apa itu usul, apa itu fikih. Baru kemudian kita bisa mendefinisikan apa itu ilmu usul fikih. Yang pertama, makna usul. Usul itu adalah jamak dari kalimat asal. Asal di dalam bahasa mempunyai arti ma buniya alaihi ghairuh, segala sesuatu yang dibangun sesuatu di atasnya, alias pondasi dari sesuatu itu dinamakan asal. Contoh seperti pondasi dari rumah itu dinamakan asal. Kenapa? Karena bertumpu di atas pondasi tersebut sesuatu yang lain berupa bangunan-bangunan. Itu dinamakan asal. Contoh lagi seperti akar pepohonan. Akar pepohonan itu dinamakan asal. Kenapa? Karena bertumpu kepada akar pepohonan, yaitu batang pohon. Nah, itu dinamakan asal di dalam bahasa. Adapun asal secara istilah, itu mempunyai banyak arti. Di antara arti asal secara istilah itu adalah ad-dalilu syar'i, dalil syariat. Contoh di dalam kitab-kitab fikih banyak kita membaca. Al-aslu fi hazal hukum qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal daripada hukum ini adalah sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Ad-dalilu syar'i fi hazal hukum qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil syariat daripada hukum ini adalah sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, contoh lain lagi seperti al-aslu fi nikah qauluhu ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa masna aw sulasa wa ruba. Asal daripada hukum nikah adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, nikahlah perempuan manapun yang kalian mau, yang kalian sukai, 2, 3 atau 4. Nah, makna asal di situ adalah ad-dalilu syar'i fi hukmin nikah qauluhu ta'ala. Dalil syariat daripada hukum nikah adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala kaza 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 kaza. Itu makna pertama daripada makna asal secara istilah. Kemudian yang kedua, makna asal secara istilah, asal itu adalah al-qaidatul mustamirrah. Kaidah yang senantiasa berjalan terus. Kaidah yang senantiasa mengalir. Kaidah yang senantiasa dipakai. Nah, contoh di dalam ilmu fikih juga diajarkan bahwasanya aklul mayyita ala khilafil asal. Memakan bangke itu adalah bertantangan atau berbeda dengan asal. Maksudnya bertantangan dengan kaidah yang senantiasa berjalan hukumnya. Karena kaidah yang berjalan di dalam ilmu fikih bahwasanya aklul mayyitah, memakan bangke itu hukumnya haram. Berarti kalau seandainya ada yang memakan bangke, maka kita ucapkan aklul mayyita ala khilafil asal. Memakan bangkai itu adalah berbeda dengan hukum asalnya, yakni kaidah asalnya. Karena kaidah asal daripada memakan bangkai itu adalah haram. Karena kaidahnya aklul mayyita haramun, memakan bangkai itu haram illa lid-darurah, kecuali kalau darurat. Kemudian makna ketiga daripada makna asal itu adalah ar-rujhan. Ar-rujhan, rajih, sesuatu yang unggul. Contoh dalam bahasa Arab diucapkan al-aslu fil kalam haqiqah. Asal daripada kalam, pembicaraan, itu adalah makna hakikat. Karena makna kalam ada dua macam. Ada makna secara hakikat, ada makna secara majas. Nah, jadi
asal daripada pembicaraan, asal daripada kalam di dalam bahasa Arab itu adalah makna secara hakikat, bukan makna secara majas. Artinya apa? Ar-rajih fil kalam al-haqiqah. Yang rajih, yang lebih unggul di dalam pembicaraan, di dalam kalam, itu adalah makna hakikat, bukan makna majas. Nah, jadi itu makna asal. Jadi makna asal memiliki dua makna. Ada makna secara bahasa, ada makna secara istilah. Kemudian fikih. Fikih juga demikian, memiliki dua makna. Ada makna secara bahasa, ada makna secara istilah. Makna fikih secara bahasa itu sebenarnya sudah kita bahas kemarin, dan makna fikih secara istilah juga sudah kita bahas kemarin di kajian ilmu fikih. Namun kita bahas lagi agar kita bisa memahami lebih dalam apa itu usul fikih. Nah, fikih secara bahasa memiliki arti al-fahmu, memahami sesuatu mutlakon secara mutlak. Memahami perkara yang sulit atau memahami perkara yang mudah itu dinamakan fikih secara bahasa. Adapun ilmu fikih secara syariat, maka sebagian ulama mereka mendefinisikan ilmu fikih itu adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyah allati tariquhal ijtihad. Adalah memahami, mengetahui hukum-hukum syariat yang dimana landasan daripada hukum syariat tersebut adalah ijtihadnya para imam. Yani kita memahami hukum-hukum syariat, tetapi asal daripada hukum syariat tersebut adalah ijtihadnya para a'immah, ijtihadnya para imam. Contoh, seperti sekarang kita bermazhab Imam Syafi'i. Pastinya di dalam mazhab Imam Syafi'i itu banyak hukum-hukum yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i itu dinamakan ijtihadnya Imam Syafi'i. Jikalau kita bermazhab Maliki, tentu pastinya banyak sekali hukum-hukum yang ditetapkan di dalam mazhab Imam Malik. Nah, hukum-hukum yang ditetapkan oleh Imam Malik itu dinamakan ijtihadnya Imam Malik. Jadi ilmu fikih itu adalah kita mengetahui hukum-hukum syariat yang dimana hukum syariat tersebut itu adalah berasal dari ijtihadnya para imam. Seperti ijtihadnya Imam Syafi'i, ijtihadnya Imam Ahmad, ijtihadnya Imam Abu Hanifah, ijtihadnya Imam Malik. Nah, semua itu dinamakan ilmu fikih. Nah, sekarang kita sudah memahami apa makna asal, apa makna fikih. Terus, apa makna usul fikih secara bahasa? Apa makna usul fikih secara syariat atau secara istilah? Makna usul fikih secara bahasa itu adalah ma yanbani minal ahkami syar'iyyah allati tariquhal ijtihad. Adalah sesuatu yang menjadi dasar daripada hukum-hukum syariat yang landasannya itu adalah ijtihad. Jadi dasar daripada hukum-hukum syariat yang landasannya itu adalah ijtihad, itu adalah usul fikih secara ilmu bahasa. Secara bahasa. Adapun ilmu usul fikih secara istilah, maka ilmu usul fikih itu adalah ma'rifatu dalailil fikih ijmalan wa kaifiyatul istifadah minha wahalul mustafid. Ilmu usul fikih secara istilah, dan inilah yang jadi kajian utama di dalam ilmu usul fikih, yang menjadi poin inti di dalam mengkaji ilmu usul fikih adalah definisi ilmu usul fikih secara istilah atau definisi usul fikih secara syariat. Definisi ilmu fikih secara syariat, usul fikih itu adalah ma'rifatu dalailil fikih ijmalan. Mengetahui dalil-dalil fikih secara global, bukan secara tafsil, bukan secara terperinci. Contoh, an-nahyu lil tahrim, al-amr lil wujub. Larangan untuk hal yang haram, perintah untuk hal yang wajib. Nah, itu kan dengan kita mengetahui kaidah tadi, larangan menunjukkan hal yang wajib, larangan menunjukkan hal yang haram, perintah menunjukkan hal yang wajib. Itu kan bentuknya umum. Dalilnya itu kan umum banget. Berarti segala macam perintah di dalam syariat, segala macam perintah yang datangnya dari Allah dan Rasul, itu menunjukkan hal yang wajib. Itu umum. Segala macam hal yang dilarang oleh Nabi, segala macam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berarti menunjukkan hal yang haram. Kecuali kalau ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan kalau hukumnya itu tidak wajib atau hukumnya itu tidak haram. Jadi ilmu usul fikih itu adalah ilmu untuk mengetahui dalil-dalil fikih
secara ijmal, secara global, bukan secara terperinci.